Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal dinyatakan bebas murni pada Selasa kemarin. Saka Tatal bersama keluarganya menemui pejabat lapas Cirebon pada Selasa siang. Mereka mengambil surat pernyataan tidak lagi wajib lapor kepada Saka Tatal. Status bebas murni Saka Tatal dibuktikan dengan tidak wajib lapor setelah berstatus bebas bersyarat sejak April 2020 lalu. Namun, kuasa hukum Saka Tatal menegaskan perjuangan Saka adalah peninjauan kembali untuk membersihkan namanya dari status mantan terpidana. Surat pengakhiran bimbingan. Jadi pada tahun 2020 Saka kan bebas bersyarat. Nah sekarang sudah bebas murni istilahnya. Tetapi kan tetap aja melekat dia mantan terpidana walaupun bebas murni. Itulah sebabnya kita mengajukan PK karena sebetulnya di tahun 2016 juga Saka, saya maupun keluarganya menyadari peristiwa yang terjadi di 2016 bukanlah dia pelakunya. Usai bebas murni, Saka Tatal kini bersiap untuk sidang peninjauan kembali. Di ruang sidang inilah saudara, upaya hukum dari mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, ditempuh melalui jalur PK. Pengadilan telah menyiapkan 3 orang majelis hakim untuk membahas memori PK yang akan dibacakan tim kuasa hukum Saka Tatal. Sedangkan kuasa hukum dan Saka Tatal terus mempersiapkan berkas, dokumen, saksi, dan ahli untuk menghadiri sidang PK. Lebih lengkap kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ninda Destiani di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Ninda, selamat pagi. Pukul berapa sidang PK akan digelar dan apakah ada persiapan khusus dari tim Saka Tatal menghadapi sidang PK hari ini? Ya, selamat pagi Nanda dan juga saudara. Terkait sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Saka Tatal ini memang akan dilakukan rencananya pada hari ini, dan terkait sidang PK ini dilakukan berdasarkan pengajuan PK dari pihak Saka Tatal maupun kuasa hukum yang sempat dilayangkan kepada PN Cirebon pada tanggal 8 Juli lalu, yang kemudian PN Cirebon ini menerima dan menjawab terkait pengajuan peninjauan kembali ini yang pada tanggal 10 Juli lalu, sehingga rencananya hari ini akan digelarlah terkait sidang peninjauan kembali Saka Tatal ini. Rencananya menurut jadwal ini akan digelar pukul 9 pagi mendatang nanti, Nanda juga saudara. Dan terkait sidang ini juga nantinya akan berlangsung secara terbuka dan di mana nantinya akan dilakukan di ruang sidang Cakra, sehingga pihak awak media ini kami juga dapat masuk dan meliput, sehingga masyarakat luas ini juga dapat menyaksikan seperti apa kemudian proses sidang PK Saka Tatal nantinya berlangsung saudara. Dan memang nantinya akan dipimpin oleh hakim ketua dari PN Cirebon, yang kemudian juga ada 2 hakim anggota serta 1 petugas ataupun panitera yang kemudian nanti akan mencatat seluruh isi dari persidangan peninjauan kembali Saka Tatal ini. Nah, sebetulnya terkait momen dari gelaran sidang PK ini, Nanda dan juga saudara, ini bersamaan dengan pemberitahuan ataupun maksud kami diterbitkannya surat bebas murni untuk Saka Tatal sendiri. Sebab kemarin Saka Tatal ini sudah bebas murni per tanggal 23 Juli 2024 yang kemudian juga dibuktikan dengan tidak wajib lapor setelah berstatus bebas bersyarat sejak April 2020. Karena seperti yang kita tahu, Nanda dan juga saudara, bahwa salah satu mantan terpidana yakni Saka Tatal ini dulu pada tahun 2016 kemudian hingga 2020 ini sempat dilakukan ataupun menjalani pidana selama 8 tahun karena memang Saka Tatal pada saat itu merupakan salah satu pelaku yang akan disebut salah satu pelaku masih di bawah umur, sehingga Saka Tatal ini sempat harus melakukan wajib lapor setiap harinya begitu, Nanda dan juga saudara. Yang kemudian selain itu pihak hingga saat ini pun pihak dari kuasa hukum Saka Tatal yakni Titin ini terus menegaskan bahwa perjuangan Saka Tatal saat ini adalah terkait peninjauan kembali atau pengajuan sidang PK ini. Kemudian tujuannya adalah untuk membersihkan nama baik dari Saka Tatal karena pihaknya masih menyebut bahwa Saka Tatal ini bukanlah pelaku ataupun terpidana, seharusnya bukan terpidana dari kasus pembunuhan Vina dan Eki seperti yang dituduhkan oleh pihak kepolisian maupun yang diputuskan dari putusan sidang kepada Saka Tatal. Dan tentu
Titin juga selaku kuasa hukum dari Saka Tatal ini telah menyiapkan sejumlah berkas nantinya Nanda dan juga saudara, adapun juga berupa dokumen dan juga ahli untuk kemudian nantinya dapat menghadiri sidang PK. Dan begitupun juga dengan Saka Tatal sendiri nanti akan hadir di persidangan PK ini yang kemudian juga telah siap untuk memberikan kesaksian selama proses sidang PK berlangsung nantinya. Info yang kami dapatkan nantinya pihak-pihak yang akan hadir dari sidang PK Saka Tatal ini tentu dari pihak kuasa hukum, kemudian juga dari Saka Tatal serta dari kuasa hukum Peggy Setiawan yang disebut sebagai mantan terpidana kasus pembunuhan, maksud kami mantan tersangka dari kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana nanti para kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini ikut hadir untuk kemudian mendukung terkait peninjauan kembali dari kasus Saka Tatal ini, Nanda dan juga saudara. Dan sebelumnya memang untuk menghadapi sidang peninjauan kembali ini, Nanda dan juga saudara, tentu ini ada 3 fakta sebetulnya. Dari Saka Tatal sendiri ini sebetulnya memang sudah diberikan perlindungan dari LPSK, di mana karena memang ditetapkan sebagai satu dari 8 terpidana yang dikategorikan sebagai anak di bawah umur kemarin itu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana Saka ini divonis 8 tahun kemarin dan kemudian diberikan perlindungan oleh LPSK, dan di mana nantinya permohonan Saka Tatal pada SPK diterima oleh pihak LPSK karena dianggap memenuhi syarat. Yang kedua adalah pihak kuasa hukum Saka Tatal ini juga telah menyiapkan 4 novum baru, Nanda dan juga saudara, di mana Titin Priyalintin ini telah mempersiapkan 4 bukti baru yang akan dibongkar di sidang PK nanti pada siang nanti, maksudnya pada 9 pagi nanti. Dan tentu selain keempat novum tersebut, pihak kuasa hukum Saka Tatal ini juga menyerahkan sebanyak kurang lebih 200 dokumen kepada Oto Hasibuan, ini selaku kuasa hukum ketua kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina. Sebab nantinya jika seperti yang kita tahu masih ada 7 terpidana yang saat ini merupakan pelaku dari kasus pembunuhan Vina, namun saat ini masih menjalani pidana selama seumur hidup begitu. Namun jika kemudian nanti pihak Saka Tatal ini dikabulkan peninjauan kembali, hal ini tentu juga akan berpengaruh pada status dari ke-7 terpidana yang saat ini masih ditahan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain itu, Nanda dan juga saudara, untuk fakta terakhir adalah baru-baru ini dari Saka Tatal sendiri ini telah menjalani tes psikologi oleh pihak LPSK di salah satu hotel yang ada di Kota Bandung kemarin, yang tentu pihak LPSK ataupun untuk menjelang PK ini dipastikan bahwa memang untuk mengetahui seperti apa kestabilan dari kejiwaan dari Saka Tatal, karena memang nantinya Saka Tatal ini juga akan diberikan perlindungan dari pihak LPSK. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan. Nanda, kembali ke studio. Tadi ada 4 bukti baru yang akan disampaikan di muka sidang, di sidang PK nanti. Tentu tujuannya adalah untuk pemulihan nama baik Saka Tatal. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ninda Destiani melaporkan dari PN Cirebon, Jawa Barat. Saudara, tetaplah bersama kami, akan ada informasi selesai jeda, yakni untuk memberikan informasi dan edukasi soal perkebunan di Indonesia. Museum Perkebunan Indonesia menyiapkan immersive room